Setiap cerita di anime memiliki beberapa genre di dalamnya. Tapi ada satu genre utama yang menjadi fokus ceritanya atau yang membuat para penonton tertarik menontonnya. Seperti Naruto atau One Piece, dalam ceritanya banyak drama yang membuat kita peduli terhadap karakter-karakter tercinta di show ini. Tapi adegan pertarungannya yang membuat kita setia melewati episode drama dan filler-fillernya. Sebagai cowok yang lebih banyak menghabiskan waktu bersama cewek dua dimensi daripada cewek asli, sekarang saya akan mencoba menjelaskan tiap genre-genre anime. Pertama ada genre action. Anime bergenre action menampilkan aksi perkelahian yang sengit dan seru dalam ceritanya. Dan adegan-adegan seru inilah yang muncul saat kita memasukkan judulnya di YouTube. Biasanya tiap cerita anime action memiliki alur pembawaan cerita yang berbeda, tergantung dari demografis penontonnya. Ada shonen dan seinen. Shonen adalah anime yang ditargetkan untuk anak laki-laki remaja. Ceritanya mengandung banyak hal yang menarik bagi remaja, seperti pertarungan yang seru, persahabatan, dan petualangan. Sehingga ceritanya lebih berfokus pada perjalanan protagonis menjadi lebih kuat dan melewati banyak tantangan hingga dia mengalahkan si jahat dalam ceritanya. Seinen adalah anime yang ditargetkan untuk laki dewasa muda. Ceritanya lebih banyak berfokus terhadap karakterisasi protagonis dan antagonis. Hal ini bisa dicapai dengan membuat para karakter lebih memahami dan merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Sehingga walaupun animenya tetap menampilkan adegan action, tapi ceritanya akan lebih berfokus menampilkan sisi gelap dan terang seluruh karakter penting dalam ceritanya. Seperti di Vinland Saga, Thorfinn menyadari konsekuensi dari setiap perbuatannya, sehingga ceritanya berubah jadi semacam dinasti warrior menjadi Minecraft. Lanjut ke romance. Romance adalah kisah tentang dua orang yang saling jatuh cinta. Walaupun kita tahu bahwa kedua protagonis akan jadian, kita sebagai penonton tetap terpesona melihat karakter-karakternya mengalami hal yang tidak akan pernah dialami para wibu-wibu jomblo. Walaupun romance bukan genre yang unik di anime, tapi anime punya beberapa cara unik untuk menceritakan kisah romance. Tipe yang mainstream untuk anime romance seperti romance komedi yang bersetting di sekolah, kisah di mana kedua protagonis baru pertama kali ngerasakan gimana jatuh cinta dilengkapi banyak tertawaan. Lalu ada romance plus drama. Ceritanya biasa berfokus pada kisah tiap protagonis yang terlibat dan pembawaan ceritanya ada yang lebih berat dari yang lain. Dan romance bikin diabetes. Kisah keseharian dua orang yang lagi jatuh cinta serumah tanpa adegan kawin tapi sudah serasa nikah. Tiap satu episode cukup untuk membuat para jomblo melupakan kengenesannya selama seminggu. Dan di sisi anti-mainstream ada romance pemangsa jomblo. Tujuan utama animenya bukan fokus memperlihatkan kedua orang jatuh cinta, tapi membuat penontonnya jatuh cinta sama karakter waifunya yang cantik, mempesona, dan dua dimensi. Romance drama yang ceweknya mati. Ending yang banyak sebenarnya dibenci sama orang tapi bikin ketagihan. Romance tapi ceweknya yang gatal. Walaupun cowoknya tidak 18+, tapi kalau kedapatan nonton sama orang lain, mungkin jelasinnya bakal susah. Dan terakhir, romance yang settingannya terjadi di antara keluarga, tiri. Biasanya semua karakternya punya prinsip kalau tidak berhubungan darah artinya bisa dimangsa. Walaupun anime gini tidak banyak, tapi belakangan ini sepertinya jadi tambah populer. Genre fantasi berarti ceritanya menggunakan elemen-elemen supernatural, sihir, adanya karakter yang mistikal, atau fenomena yang tidak duniawi. Aspek fantasi dalam anime biasanya berfungsi sebagai alat untuk menampilkan ide-ide unik atau meningkatkan cerita biasa menjadi luar biasa. Anime-anime bagus yang menggunakan fantasi dalam jalur ceritanya biasanya memiliki karakter yang autentik, karena kekuatan yang dimiliki mereka dalam ceritanya selalu menjadi kutukan berat, tapi sekaligus menjadi sumber kekuatan utama yang membuat mereka menjadi unik. Aspek ini membuat keseimbangan sehingga terdapat batasan yang dimiliki oleh tiap karakter. Dan satu-satunya cara agar mereka bisa menjadi lebih kuat adalah dengan menghadapi kesulitan yang dihasilkan oleh kutukannya. Tapi tampaknya sekarang genre fantasi didominasi oleh anime power fantasi. Kisah yang menceritakan bagaimana protagonisnya menjadi karakter yang paling overpower dalam kurun waktu secepat mungkin. Formula yang digunakan tiap show kurang lebih seperti ini. Ada protagonis, biasanya rambutnya hitam, dan dia ternyata punya kelebihan unik yang didapat dari lahir atau karena terpindah dari dunia lain abis ditabrak truk. Lalu di animenya, dia mengalahkan semua penjahat dan ngumpulin waifu-waifu cantik di waktu kosongnya. Terakhir ada genre slice of life. Cerita utama seluruh anime slice of life berputar di sekitar tanda kutip kehidupan sehari-hari protagonis melakukan kegiatan yang normal bagi mereka. Walaupun deskripsi ini seakan menggambarkan sebuah konsep cerita yang membosankan, tapi semua orang yang sudah nonton Yuru Camp pasti berkata lain. Alasan film, drakor, anime banyak dinonton oleh orang lain adalah karena media ini menyediakan hiburan tentang banyak hal yang banyak tidak dialami oleh penontonnya. Anime slice of life tidak berbeda, hanya saja ceritanya didasari dari tanda kutip kehidupan normal orang lain. Melihat kehidupan orang lain yang berbeda bisa menampilkan banyak hal simpel yang ternyata menarik, terutama ketika kita terlalu mager untuk bahkan keluar rumah. Sebagai orang yang lebih banyak menghabiskan waktu di internet, kalau harus milih nyantai di rumah atau di luar, saya pasti milih di rumah.
Tapi menonton cewek-cewek imut memasak segala macam makanan di tempat camping yang dingin sambil duduk-duduk di samping api unggun dari layar PC membuat saya yakin makanan apapun yang dimasak pas camping kelihatan lebih enak. Kita bisa melihat hal-hal asing yang ternyata menarik, dan jika walaupun hal yang tidak ditampilkan tidak terlalu menarik bagi kita, ada sesuatu yang menarik dari melihat cewek-cewek imut bertingkah imut melakukan sesuatu. Antara itu atau saya perlu lebih banyak keluar rumah. Di video ini saya baru membahas 4 genre anime, sedangkan masih banyak genre lain. Saya rencana untuk membuat bagian kedua dari penjelasan genre-genre anime. Mungkin Anda bisa memberikan saran-saran soal genre yang perlu dibahas untuk video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe. Jangan lupa untuk komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.